Oke, pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ya kayaknya di setiap tikungan kota di Indonesia, bahkan di dunia, pasti ada aja rumah makan Padang? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan langsung ke jantungnya, ke Ranah Minang atau Sumatera Barat, buat ngebongkar rahasia di balik makanannya yang enak banget dan kenapa bisa ada di mana-mana. Yap, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa masakan Padang bisa ada di mana-mana? Dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar sampai desa kecil, bahkan sampai ke luar negeri. Inilah misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Sebelum kita jauh-jauh, kita lihat dulu deh bintang-bintangnya. Jelas ada rendang yang enaknya udah diakui seluruh dunia. Terus sate Padang dengan kuah kentalnya yang khas banget. Dendeng balado yang pedesnya nampol. Soto Padang yang anget dan kaya rempah. Sampai itiak lado mudo yang pedesnya bikin ketagihan. Ini semua bukan cuma makanan, tapi udah jadi bagian dari budaya. Tapi, semua rasa yang kaya dan kompleks ini tuh nggak muncul gitu aja. Semuanya lahir dari sebuah tempat dengan alam dan budaya yang luar biasa unik. Yuk kita gali lebih dalam dari mana semua ini berasal. Kita mulai dari akarnya dulu ya. Bagian pertama, Tanah Minang. Disinilah alam dan budaya itu menyatu, membentuk identitas yang melahirkan semua keajaiban kuliner tadi. Jantung geografis Sumatera Barat itu namanya Pegunungan Bukit Barisan. Coba bayangin deh, barisan gunung berapi ini tuh kayak tulang punggungnya Pulau Sumatera. Nah inilah yang bikin pemandangannya jadi dramatis banget. Ada dataran tinggi yang sejuk dan subur, ada juga pesisir pantai yang hangat. Dan alam di sini tuh bener-bener penuh drama. Luasnya lebih dari 42.000 km persegi, dan di situ ada 29 gunung, termasuk yang masih aktif kayak Gunung Merapi. Terus ada danau-danau ikonik kayak Danau Singkarak dan Maninjau. Tapi di balik semua keindahan itu, karena letaknya pas di patahan Sumatera, daerah ini juga akrab banget sama gempa. Nah, di tengah alam yang dinamis inilah tinggal suku Minangkabau. Dan mereka ini unik banget. Mereka adalah masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Maksudnya gimana? Jadi garis keturunan, nama keluarga, bahkan warisan, semuanya itu turunnya dari pihak ibu. Beda dari kebanyakan budaya lain kan? Kalau kita lihat datanya, dominasi budaya mereka tuh kelihatan banget. Lebih dari 87% penduduk Sumatera Barat itu orang Minangkabau. Makanya budaya Minang jadi pusat identitas provinsi ini, walaupun tentunya diperkaya juga dengan kehadiran suku lain seperti Batak, Jawa, dan Mentawai. Filosofi hidup mereka ini terangkum dengan apik di moto provinsinya Tuah Sakato, yang artinya berkah dari mufakat. Ini nunjukin betapa pentingnya ngobrol bareng, musyawarah, sampai semua setuju. Ini jadi kunci mereka buat menjaga keharmonisan. Oke, sekarang kita sampai di jawaban dari pertanyaan besar kita di awal tadi. Rahasia kenapa masakan Padang bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia itu ada di satu kata kunci, tradisi merantau. Jadi apa sih merantau itu? Ini tuh sebuah tradisi turun-temurun di mana para pemuda, khususnya laki-laki, pergi ninggalin kampung halamannya. Tujuannya buat cari ilmu, pengalaman, dan tentunya nasib yang lebih baik. Ini bukan sekedar pindah kerja ya, tapi sebuah proses pendewasaan yang sakral bagi mereka. Prosesnya kira-kira begini nih. Pertama, para pemuda Minang berangkat merantau. Kedua, mereka bawa harta karun paling berharga, yaitu resep dan jagonya mereka memasak. Ketiga, buat nyambung hidup di tanah orang, cara yang paling masuk akal ya buka usaha. Dan jadilah rumah makan Padang. Akhirnya, setiap restoran ini bukan cuma tempat makan, tapi jadi kayak kedutaan kecil budaya Minang dimanapun mereka berada. Tentu saja, fenomena ini kan nggak terjadi dalam semalam. Yuk kita mundur sedikit buat lihat sejarah singkat, gimana sih Provinsi Sumatera Barat yang kita kenal sekarang ini bisa terbentuk. Perjalanannya cukup panjang loh. Dulu di abad ke-18, zaman VOC, daerah ini disebut Sumatra's West Coast. Begitu Indonesia merdeka, wilayah ini sempat jadi bagian dari Provinsi Sumatera yang besar itu. Terus masuk ke Provinsi Sumatera Tengah. Baru deh di tahun 1957, secara resmi lahirlah Provinsi Sumatera Barat. Nah, setelah kita lihat budaya dan sejarahnya, sekarang kita intip yuk wajah Sumatera Barat di zaman sekarang. Gimana sih ekonomi dan kehidupan modernnya? Sampai akhir tahun 2024 ini, Provinsi Sumatera Barat jadi rumah buat lebih dari 5,8 juta orang. Sebuah provinsi yang hidup, dinamis, dan terus berkembang. Nah, ini bagian yang menarik. Walaupun kita kenal Sumatera Barat lewat restorannya, yang berarti perdagangan ya, ternyata tulang punggung ekonominya itu adalah pertanian. Sektor ini nyerap hampir 43% tenaga kerja loh. Baru setelah itu diikuti oleh perdagangan dan jasa. Selain pertanian, pastinya ada juga pilar ekonomi lainnya.
Ada industri besar yang ikonik banget, yaitu PT Semen Padang. Dan tentu saja, pariwisata yang makin ngehits berkat acara-acara kelas dunia kayak balap sepeda Tour de Singkarak yang sekaligus pamerin keindahan alamnya. Jadi, kesimpulannya sebenarnya simpel tapi kuat banget. Bayangin aja, tradisi merantau itu sebagai mesin budaya yang mendorong orang-orangnya buat pergi, berjuang, dan buka usaha. Dan masakan Padang, itulah produk paling sukses dari mesin itu, yang sekarang dikenal di seluruh dunia. Keduanya ini nggak bisa dipisahkan. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir, kalau rendang aja udah berhasil mendunia, kira-kira kekayaan budaya Sumatera Barat apalagi ya yang punya potensi sama? Mungkin seni bela diri sileknya? Atau filosofi musyawarah mereka? Atau jangan-jangan arsitektur rumah gadangnya yang megah itu? Ini jadi pertanyaan seru buat kita pikirin bareng. Terima kasih sudah menyimak.